Terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, pengunjung sidang, media cetak dan media elektronik yang kami muliakan. Kami penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Asep alias Cecep bin Sarikin dan kawan dengan kesungguhan hati dan sudah sangat serius telah melaksanakan penetapan hakim nomor 632/Pitsus/2025/PN Jakarta Pusat yang menetapkan untuk menghadirkan para terdakwa pada persidangan di ruang sidang Pengadilan Jakarta Pusat, baik dilakukan secara formal dengan mengirim surat resmi kepada Dirjen Permasyarakatan dan secara informal koordinasi dengan pihak lapas. Selanjutnya kami mohon izin yang mulia membacakan surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terkait tindak lanjut pelaksanaan penetapan hakim tersebut. Izin dibacakan yang mulia. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tanggal 3 Desember 2025, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, CQ, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara nomor 632/Pitsus/2025/PN Jakarta Pusat di Jakarta. Sehubungan dengan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 632/Pitsus/2025/PN Jakarta Pusat tanggal 27 November 2025 yang pada pokoknya menetapkan sidang pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2025 pukul 10.00 WIB dan menetapkan selama proses pembuktian dilakukan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta memerintahkan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadirkan para terdakwa, alat bukti dan barang bukti pada persidangan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa penuntut umum pada perkara nomor 632/Pitsus/2025/PN Jakarta Pusat atas nama Asep bin Sarikin dan kawan telah melaksanakan penetapan majelis hakim tersebut dengan cara mengajukan permohonan pemindahan terpidana sementara atas nama Asep bin Sarikin dan kawan-kawan dari Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Jakarta yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat nomor B91.3-M.10-ENZ.2-11-2025 tanggal 28 November 2025 guna selanjutnya dilakukan panggilan sidang. Bahwa terhadap permohonan pemindahan terpidana sementara atas nama Asep bin Sarikin dan kawan-kawan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia melalui surat nomor PAS strip PK titik 03 titik 02 strip 2111 tanggal 1 Desember 2025 telah membalas permohonan dari penuntut umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Permohonan pemindahan sementara narapidana Asep alias Cecep bin Sarikin dan kawan-kawan dari Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar Nusa Kambangan, Jawa Tengah ke Lapas Narkotika Kelas 2A Jakarta, Daerah Khusus Jakarta belum dapat dipenuhi. 2. Menunjuk angka 1 huruf C permohonan persidangan narapidana Asep alias Cecep bin Sarikin dan kawan-kawan dapat dilakukan di tempat terpidana menjalani pidananya atau secara telekonferensi yang akan difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas 2A Karanganyar dengan mempertimbangkan aspek keamanan, efisiensi pelaksanaan dan efektivitas waktu. Adapun angka 1 huruf C tersebut adalah perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 402/DJU-HM.01.1/2020, Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor KEP 117/E
garing EJP garing 04 garing 2020 dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor PAS 08 HH 055 tahun 2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui telekonferensi. Oleh karena itu, Yang Mulia dan saudara penasihat hukum dan sidang yang kami muliakan, penuntut umum pada perkara nomor 632 garing Pirsus garing 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Asep bin Sarikin dan kawan tidak dapat menghadirkan terdakwa Asep alias Cecep bin Sarikin dan kawan-kawan pada persidangan hari ini di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana penetapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat nomor 632 garing Pirsus garing 2025 garing PN Jakarta Pusat tanggal 27 November 2025 ditandatangani secara elektronik. Demikian Yang Mulia. Selanjutnya dari kami berharap agar persidangan perkara atas nama terdakwa Asep Cecep bin Sarikin dan kawan-kawan tetap dilanjutkan. Mengenai teknis pemeriksaan apakah secara online atau offline, kami kembalikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufik dan hidayahnya pada kita semua sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan baik dan tertib sampai dengan selesai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Yang Mulia. Oh iya, kami lupa Yang Mulia untuk sesuai penetapan sidang hari ini agendanya saksi karena pemanggilan saksi kita lakukan 3 atau 4 hari yang lalu. Saksi-saksi 5 orang. Orangnya sudah hadir di persidangan untuk menginfokan ini. Oh iya. Yang satunya kita masukkan lewat PTSP yang ini buat Yang Mulia Majelis Hakim. Ini selain surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, ada juga surat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan ya. Itu ya bentuknya terlampir. Majelis kan? Dari penasihat hukum di mana ada tanggapan? Terima kasih Yang Mulia. Pertama, saya menghormati dari paparan dari JPU. Kemudian kami menghormati juga penetapan pengadilan. Ini kan sifatnya kan wajib sesuai dengan penegakan supervisi hukum di negara ini. Jadi instansi apapun, baik itu kami datang ke sini, jaksa datang ke sini, yang majelis juga duduk di sini berdasarkan penetapan hakim. Manakala ini tidak dipatuhi, cuma alasannya karena MOU yang sudah kedaluarsa, karena MOU ini dibuat tema konsiderannya itu masalah COVID. Nah, COVID ini sudah selesai. Nah, jadi untuk itu kami menolak alasan itu dan meminta majelis yang harus dipahami dulu, Yang Mulia, jaksa, Kementerian IMAPAS itu di bawah koordinasi Menteri Hukum. Jadi kami minta jaksa penuntut umum meniru surat ke Menko Hukum, karena harus dipaham juga kan, saya yakin Dirjen pasti mengerti hukum acara pidana. Hukum acara pidana kan sudah jelas bahwa penetapan hakim itu kan harus dipatuhi. Itu kan oleh baik siapapun, dan itu kan supremasi penegakan hukum. Apabila ini tidak dipatuhi nanti Yang Mulia, ini akan merusak hukum ini. Nanti apabila nanti Yang Mulia mengeluarkan penetapan orang dihukum, terus orang nggak mau, bisa diterima begitu aja karena orangnya ini kan udah ada juga kasus yang terjadi nih, orang yang mau diskusi sampai sekarang nggak dapat. Nah,
Itu kan kenapa? Apalagi nanti ini dipertontonkan, semua media mengetahui ini, bahwa ini pendapat hakim tidak mau cuma gara-gara MUU yang melakukan luarsa. Jadi menurut saya mohon JPU untuk menulis surat ke Menko, karena Menko yang mengkoordinasikan, dan kemudian juga ke Menteri, karena saya paham bahwa memang Dirjen Imapas ini kan, saya kalau pendapat saya mungkin nggak ngerti hukum acara. Jadi kalau ini dipaksakan, bagaimana nanti masyarakat menengok keputusan yang mulia ini yang udah ada penetapan tidak dipatuhi? Akhirnya masyarakat tidak akan percaya kepada keputusan ini nanti. Jadi ini akan merusak hukum kalau ini sama. Menurut pendapat kami ini ada juga semacam ya kalau aku bilang terlalu kasar ya mulia ya. Tapi kalau menurut saya ini sama dengan penghinaan kepada pengadilan. Betul. Harus dihadirkan Bu Hakim. Karena Sebentar ya. Jadi selain penuntut umum, penasihat hukum, majelis hakim dan yang tidak diizinkan untuk bersuara, mohon untuk tidak mengeluarkan suara. Ya, jika tidak bisa tertib boleh tunggu di luar. Itu ya. Silakan tadi. jadi kesimpulannya kami tetap untuk tidak dihadirkan. Ini kan baru pertama. Saya yakin mungkin dengan dilakukan persuratan lagi yang lebih tinggi, harus kita pahamkan bagaimana Kementerian Pak Yusril kan, beliau ya maksudnya mantan pengacara juga, beliau masih paham juga bagaimana kesusahannya menghadapkan terdakwa itu, dan bagaimana juga keadilan. Seperti Presiden bilang kan, yang mulia, kita lihat sekarang di hukum di Indonesia beberapa banyak sekarang Presiden karena menengok ketidakadilan ini udah memberikan amnesti padahal sudah diputus orang bersalah. Nah berarti kan ternyata kan masyarakat mengasihkan banyak konstitusi yang akhirnya Presiden mengeluarkan amnesti. Kemudian Fokus ya kemudian ini kan penegakan hukum. Kita ini masalah bukan masalah materi perkara yang mulia. Ini kita bicara penegakan hukum. Nah kemudian ada abolisi, dan kemudian ada rehabilitasi. Nah, dan kemudian kan harusnya aparat penegak hukum harus paham apa kata Pak Presiden. Kalau Anda tidak bisa menolong banyak orang, tolonglah beberapa orang. Kalau nggak bisa juga satu orang, kalau nggak bisa juga berilah keadilan. Jangan orang yang dipersulit masalah hukumnya gitu. Jadi itu kami minta kepada saudara JPU, rekan kami ini sama-sama penegak hukum yang kita sama-sama datang di sini dengan penetapan hakim untuk datang bersurat ke Menteri Menko dan Menteri Imapas. Jadi ya kami tidak akan mau dulu melanjutkan sidang ini sebelum ada, dan kemudian kami dikasih surat yang dari jaksa itu, supaya juga akan kami kirim surat ini juga sebagai pengacara ke Menko, kemudian ke Kementerian Imapas, dan kalau perlu ke Presiden. Cukup. Tadi dari terdakwa 6 ya, dari terdakwa 1 sampai dengan 5 bagaimana penasihat hukum? Baik yang mulia, terima kasih. Saya menghargai atas apresiasi atas penetapan yang sudah diberikan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan para terdakwa ini di persidangan ini, dan saya juga apresiasi, terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang sudah berkoordinasi juga memberikan permohonannya untuk menghadirkan para terdakwa di ruang sidang ini. Tapi dari kami sebagai penasihat hukum terdakwa 1 dan 2, kami tetap 1 sampai dengan 1 sampai 5 kami tetap ingin para terdakwa ini dihadirkan, karena bagaimanapun ini adalah hak para terdakwa untuk bisa mengikuti persidangan secara langsung di ruang persidangan ini. Karena bagaimanapun ini adalah hak asasi dari para terdakwa yang harus mendapatkan juga persidangan yang adil. Baik dari kami itu aja, yang mulia, terima kasih. Terima kasih ya. Silakan ada tanggapan lain penuntut umum. Tadi minta pembuatannya ya surat juga ya, itu hak penuntut umum. Silakan mau dikasih, silakan mau enggak silakan. Ya.
Kalau kami sudah terima memang. Ya, bagaimana tanggapan dari penuntut umum kaitan dengan yang disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa? Kemudian yang mulia seperti yang kami sampaikan tadi terkait apakah sidang selanjutnya offline ataupun online kami kembalikan yang mulia. Mengenai surat, ini kami mohon maaf sudah penasihat hukum karena memang ditujukan untuk majelis. Jadi untuk sekarang kami belum bisa memberikan. Nanti mungkin kita lapor sama itu tidak. Terima kasih yang mulia. Yang perlu dipahami juga ya penuntut umum ya bahwa para terdakwa walaupun jauh tepatnya juga mereka berhak untuk tahu kenapa hari ini tidak dapat dihadirkan ya karena penuntut umum kan dengan hubungannya dengan di lapas di sana nanti diinfokan juga ke para terdakwa kenapa hari ini kok belum bisa dihadirkan di persidangan kan punya hak juga untuk tahu ya. Dan setelah saya membaca di surat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kejaksaan Negeri ini kan di poin pertama kan belum dapat dipenuhi, gitu kan? Di poin pertamanya permohonan pemindahan sementara belum dapat dipenuhi. Jadi majelis hakim setelah bermusyawarah, kami tetap akan silakan kami memberikan waktu kepada penuntut umum untuk mengkoordinasikan kembali, ya. Nanti sekalian majelis hakim juga harus bermusyawarah dulu kan berkaitan dengan ini bagaimana ke depannya. Ya, gitu ya. Silakan untuk persidangan selanjutnya hari Kamis depan. Tanggal 11 Desember 2025 silakan untuk dikoordinasikan lagi karena di sini bunyinya belum dapat dipenuhi. Kita nggak tahu ke depannya tiba-tiba bisa dipenuhi ya alhamdulillah kan seperti itu. Silakan dikoordinasikan kembali. Dan majelis hakim juga mesti bermusyawarah kembali bagaimana menyikapi surat dari penuntut umum dan masih permohonan dari penasihat hukum terdakwa. Seperti itu ya. Silakan ya untuk hari Kamis depan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mulia mempertegas saja, mohon izin. Jadi untuk Kamis depan ini penetapan tetap secara offline. Selama belum dikeluarkan penetapan baru secara online, kami masih berpegangan dengan penetapan yang sebelumnya. Ya. Nanti kalau secara online pasti kami akan keluarkan lagi. Artinya kan yang offline tidak berlaku. Tapi karena kami belum keluarkan, berarti kita masih berpedoman dengan yang offline. Seperti itu. Ya, makasih ya. Karena kami dalam membuat penetapan juga kami membaca permohonan seperti ini baru kami mempertimbangkan bagaimana kedepannya perkara ini. Ya, seperti itu ya penuntut umum dan penasihat hukum ya. Dan yang perlu dipahami oleh semua pihak bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai terpidana, ya, sebagai terpidana warga binaan yang sedang menjalani hukuman. Jadi apapun nanti kedepannya perkara ini, bagaimanapun jalannya persidangan, kami berharap semua pihak mematuhi dan menghormati. Seperti itu ya. Kami tidak ada penahanan, jadi terdakwa tidak ditahan karena dalam terpidana menjalani tahanan dalam perkara lain. Ya, jadi kita tahulah batas-batas kita sampai di mana kita tahu. Ya, seperti itu ya. Ada lagi cukup? Cukup. Ya. Dengan demikian sidang nyatakan selesai dan tutup.